Tadi pagi saya diizinkan untuk pergi bertemu atau orang mengatakan silaturahim kepada pemimpin saya atau gembala saya atau hambanya yang mendidik saya, yang memberikan banyak pengertian tentang firman. Saya datang kepada hambanya di gereja Bukit Zaitun, dan saya tahu itu ajaran, itu aturan bahwa kita yang lebih muda bisa datang mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat Natal, dan datang mengikuti apa yang diajarkan kepada kita. Tidak minta selalu, tetapi hanya setahun sekali. Saya datang di sana, saya bukan minta disambut, tetapi kalau saya datang dengan ketulusan hati, tentu orang Tuhan juga senang. Saya datang, saya diizinkan ketemu dengan Ibu Gembala. Dia senang sekali waktu saya datang. Bro, terima kasih bro. Bro, terima kasih. Karena dia tahu, iya tante, saya datang kepingin sekali Natal bersama dengan Om, bersama dengan tante, dan kepingin sekali pesan Tuhan apa yang Tuhan pesankan kepada Om untuk kami. Terima kasih bro. Oh tante, tadi waktu saya mau berangkat, tiba-tiba ada orang kirim pisang satu sisir sama saya. Pisangnya bagus sekali. Saya datang, saya bawa pisangnya, kasih tante. Ya, aduh bro, gak usah repot-repot. Saya tahu dia bisa beli pisang, mau 10 truk bisa dia beli. Tetapi itu satu penghormatan saya, penghargaan saya. Aduh bro, berapa hari yang lalu bro kirimkan kelapa. Om senang sekali. Satu, bro kok senantiasa perhatikan kepada Om dan tante. Aduh tante, terima kasih, tante suka makan. Aduh Om, sebelum makan Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau izinkan anak saya untuk kirimkan makanan ini. Saya makan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih tante. Dan juga tante, saya ada bawa ikan. Tante kan suka makan ikan. Iya bro, itu ada di bawah, saya sudah titipkan bro ya tante ya. Waduh, terima kasih, terima kasih. Dia kalau mau beli ikan 20 truk bisa. Tetapi itu ada satu tanda penghormatan, satu penghargaan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama. Efesus 6 ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Seperti apa juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ada kebenaran firman Tuhan itu. Jadi Om atau Tante, saat ini saya bawa istri saya bawa kedua anak saya datang. Oh puji Tuhan, senang hatinya kan. Firman Tuhan mengatakan, kalau dia senang dia punya hati, dia seorang hamba Tuhan, dia senang dia punya hati, itu naik ke atas. Firman Tuhan mengatakan, kalau dia tidak senang, itu juga naik ke atas. Maka itu apa yang dikatakan, jangan kita mengusik
hamba yang diurapi. Kalau kita mengusik hamba yang diurapi, dia teriak sama Bapa di surga. Bapa lihat, aduh kasihan anakku yang kuurapi ini. Dia lagi diusik, dia lagi hati tidak senang. Tapi kalau kita senangkan hati dia teriak, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan lihat kenapa dia bisa senang. Oh gara-gara si A itu. Tuhan perintah malaikat. Malaikat kau lihat itu si A yang datang menyenangkan hambaku. Ya. Lihat sama dia apa yang menjadi masalah. Apa yang menjadi pergumulan. Tolong dia. Maka itu saya senantiasa berbicara kepada anak saya Andre. Andre, kalau kau senangkan hatinya Papa, jangan kau anggap Papa ini ya papamu. Papamu ini seorang hamba Tuhan. Kalau kau senangkan hatinya Papa, Papa senang. Papa pasti dengan senang langsung, aduh Tuhan terima kasih. Anak saya ini baik Tuhan. Kalau saya omong dia dengar. Kalau saya omong dia, saya nasihati dia dengar, dia lakukan. Tidak pernah berbantah-bantah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena hati saya senang itu membawa naik ke atas. Tuhan bilang, malaikat kau lihat itu Andre. Dia sedang apa? Dia lagi pergumulan apa? Buka itu jalan. Tapi kalau saya berbicara kepada Andre, dia lawan, dia tantang dan lain-lain. Dan saya lihat, sumpah aku. Kok ketemu anak kau seperti ini? Dia omongin kau udah mau dengar. Melawan terus, berontak terus, sumpah aku. Ngerti kan? Tuhan bilang, naik ke atas. Aduh, kenapa? Ya itu loh, gara-gara anaknya diomongi, terus bantah. Jadi dia sumpah. Malaikat, coba kau lihat ini. Coba itu awan itu dikasih tembaga malaikat. Ya, jalannya itu ditutup semua. Masih pun berkata, dia katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak malah satupun orang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi aku tutup. Tutup di dunia, tutup di akhirat. Oh Tuhan. Dan disinilah. Dan waktu saya beribadah, saya hanya ada kata-kata yang dia keluarkan kepada saya. Bukan kepada saya, kepada semua jemaat. Manusia itu umur hanya 70. Lebih itu 80. Sesudah itu goyang-goyang. Ya. Dan manusia itu kita tidak tahu kapan umurnya. Seperti pencuri pada tengah malam datang, bawa kita pergi. Tapi kalau kita hidup di dalam kesucian, kita mendapatkan surga yang kekal. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, neraka kekal. Itu waktu dia sampaikan itu rema sama saya. Dan sampai saat ini saya masih memikirkan. Tadi malam saya sudah ibadah. Saya bilang kepada anak saya, ayo kita pergi makan yuk. Bu Retno sih tidak mau masak. Jadi kalau dia tidak mau masak, kita pergi makan lah. Makan tidak kemana-mana. Ya, saya diizinkan makan di Kembang Jepun. Duduk di situ makan nasi goreng, makan nasi capcay. Itu saja. Tapi waktu saya duduk makan di situ, udara begitu panas. Makan sih enak. Seperti sebentar enak ya. Sudah tidak hujan lagi. Puji Tuhan. Saya berpikir tadi, oh Tuhan, kalau hujan jemaat tidak ada, puji Tuhan. Itu gulai-gulai simpan semua untuk saya makan selama 1 bulan. Tapi Tuhan itu baik. Saya makan. Udara begitu panas. Di bawah itu nyamuk itu gerogoti semua.
sengsara ya. Saya makan itu nasi capcay, saya makan itu nasi goreng, enak. Tapi badan saya, hati saya gelisah. Selesai makan saya jalan keluar, saya jalan turunkan makanan itu. Ya, cepat saya naik di mobil. Sengsaranya ini macam begini. Makan. Oh, di dunia saja yang sudah dikasih makan ada nasi capcay dan nasi goreng. Tapi udara yang begitu panas, nyamuk yang gigit. Kita sudah tidak tahan, apalagi neraka kekal. Dan dia kalau khotbah itu kan pakai gambar. Neraka, api itu tidak pernah stop. Api itu panas 7 kali dari LPG. Kok sengsara ya? Iya ya, Tuhan bilang itu. Baru itu saja kau sudah tidak tahan. Apalagi neraka ini. Tidak enak. Tapi saya terus usahakan belok kanan. Jangan sampai saya hidup di dalam dosa. Saya tidak mau. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Kita tidak tahu seperti pencuri. Tadi Ibu Gembala ngomong. Talia yang tadi sebenarnya harus tugas. Tiba-tiba ya sakit asam lambung. Sekali lagi, Talia yang tadinya sebenarnya tugas, ya suruh masuk, ya puji Tuhan jam 5:30 baru datang. Ini jemaat. Haleluya, selamat Natal, haleluya, puji Tuhan. Jam 5:30, oke, baik, silakan masuk duduk. Oke, haleluya, puji Tuhan. Ya mari silakan, haleluya. Talia tiba-tiba sakit. Kita kan tidak tahu. Kemarin dia dengan mamanya, dengan adiknya, semua mereka lagi selfie di sini. Lagi tertawa-tertawa. Dan hari ini dia sudah siap semua baju yang sudah disiapkan semua. Bahkan sebelum dulu pelayanan dia ada sedikit berbicara tentang baju dan lain-lain. Sampai Ibu Andreas bilang tidak usah susah. Baju bawa sini kapan saja aku bikin betul. Bayar apa tidak? Tidak usah bayar. Sudah disiapkan. Tiba-tiba diizinkan asam lambung. Aduh sakit mah. Aduh sakit mah. Aku mau sakit, mau pergi dokter dulu. Dokter bilang kamar. Kamar kamu. Kamar kamu. Ngerti kamar? Masuk rumah sakit. Wah gimana Natal-Natal mau masuk rumah sakit? Dokter bilang tidak masuk. Tapi dia bilang kalau bisa rawat inap aja. Saya dengar. Saya telepon dia, saya doakan. Nah maka itu, kalau Sabrina naik ini rezeki nomploknya Sabrina. Ya, sebenarnya bukan Sabrina yang harus ada di sini, tetapi sebenarnya Talia. Maka itu Sabrina yang naik. Sambil tadi saya lihat goyang-goyangnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, ada orang mengatakan, saya tidak terima menebus dosa kita, saya tidak terima menebus dosa kita. Tapi saya punya guru tadi main ngomong terus. Dia datang menebus dosa-dosa manusia yang ada. Wah saya mau omong, Yesus Tuhan, Om, saya tidak setuju itu, tapi kan tidak bisa. Ya, tapi biarlah. Menebus dan lain-lain, pokoknya Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita kalau kita mau percaya. Kita semua sudah percaya Tuhan Yesus kan? Kita kan sekarang kan sudah percaya Tuhan Yesus kan? Semua ini sudah percaya. Bahkan tadi ada anak sekolah Alkitab, dia sekolah Alkitab, dia percaya. Dia lagi sedang belajar tentang firman Tuhan. Dia tentang belajar tentang Tuhan Yesus. Nanti kalau sudah bisa, dia mengerti semua, nanti dia akan dipakai
Untuk apa menjadi hamba Tuhan? Badannya yang begitu tinggi, gagah perkasa. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita menyampaikan itu harus cocok. Waktu kita menyampaikan cocok dengan kehidupan kita juga. Cocok dengan hati kita juga. Jangan sampai tidak cocok. Maka itu ada di sini saya berusaha mencocokkan. Bahwa ikut Yesus mau jadi hamba Tuhan. Harus genah dulu hidupnya. Kita semua sudah percaya Tuhan Yesus. Apa yang kita mau bicara lagi? Ya. Kita sudah mengaku dengan mulut. Dari lubuk hati terdalam Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita sudah percaya. Apa yang kita harus buat? Kita tahu Yesus sudah datang ke dunia untuk kita. Kita sudah menerima keselamatan dan kita percaya yakin bahwa roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Dan sekarang kita hidup ini bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita ini. Tapi mari, apa yang kita perbuat? Kita ingat Tuhan Yesus pada waktu dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Dia datang menampakkan diri kepada murid-murid. Di dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Dia bilang, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Pergilah, jadikan bangsa ini muridku. Ajar mereka, baptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai seumur hidup, itu Tuhan bilang. Berarti kita disuruh pergi menyampaikan. Beritahukan tentang nama Yesus. Kamu harus percaya. Saya berharap saya ngomong dengan berapi-api di mimbar. Jemaat dengar ya. Ya, jangan jalan-jalan dulu. Anak-anak aja bisa duduk manis dengar kok. Lipat tangan kok. Apalagi kita yang dewasa. Pergi. Tadi pagi 4:30 ada satu ibu berpendidikan S3 sipil. Dia kirim lagu Natal. Tapi dia dari agama seberang. Nyanyi Oh Holy Night, Oh Holy Night. Saya mendengar luar biasa. Saya telepon dia pagi-pagi 4:30. Kamu kok dapat lagu ini? Dari mana? Waduh Om, saya senang sekali lagu ini. Dia orang seberang. Sembahyang taat. Nah, disitulah saya mulai berbicara tentang Yesus. Siapa Yesus itu saya mulai ceritakan kepada dia. Karena waktu itu saya berikan dia Alkitab. Saya mulai ceritakan dari Kejadian sampai Maliaki. Ada kamu sudah lihat dan saya ceritakan bagaimana. Bangsa-bangsa Israel ini kenapa mereka putus hubungan dengan Tuhan. Karena pada waktu itu mereka hanya bersungut-sungut, berontak, mengamuk. Bahkan mereka katakan, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar? Sedangkan kami di Mesir ini makanan sudah tercukup, ada mentimun, ada semangka, ada apa saja. Untuk apa kau bawa kita menderita ini? Bawa pulang kita kembali. Saya cerita panjang. Dan saya mulai ceritakan. Karena Allah bohwat, sudah tidak bisa omong lagi. Karena kelakuan bangsa Israel ini putus hubungan dengan Allah. 450 tahun atau 400 tahun putus hubungan. Tapi Allah itu penuh kasih. Dia korbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Jadi Yesus itu saya bilang pada waktu dia lahir di dunia, saya cerita. Tidak ada tempat. Di Bethlehem tidak ada tempat. Dia lahir di kandang yang kotor.
Loh kenapa Om bisa begitu? Iya, dia korban semua. Dan orang menolak kepada dia. Dia lahir saja tidak ada tempat orang menolak dia. Hotel tidak dikasih semua. Rumah sakit tidak dikasih. Tinggal di tempat yang kotor. Dan saat dia sudah dewasa, dia ada di dalam naungan orang tuanya yang namanya Yusuf. 33 tahun. Pertama 30 tahun dulu. Dia ada di rumah orang tuanya. Bantu bapaknya kerja mebel kayu. Sesudah itu diizinkan 3,5 tahun dia mulai keluar pergi pelayanan. Pergi pelayanan selama 3,5 tahun dia pergi pelayanan. Mulai dari Nazaret pergi ke Bethlehem dalam pelayanan itu. Tercatat di dalam Alkitab tidak ada satupun yang dia berbuat salah. Tidak ada satupun yang dia berbuat dosa. Itu loh Yesus. Tapi oke. Belum dulu kita percaya. Tapi dia sampai diizinkan menderita. Dan satu saat dia diizinkan menghadapi mahkamah agama. Dan akhirnya dia disalib. Tapi sebelum disalib dipukuli dulu, dihajari penderitaannya begitu luar biasa. Tapi sebenarnya dia bisa membela diri, bukan tidak bisa. Bisa membela diri. Tapi dia lepas. Tapi kita melihat dia diizinkan pikul itu salib. Salib itu dia pikul tanpa persungutan. Yang kaya siap jadi miskin, kita yang miskin siap jadi kaya. Tanpa persungutan dia jalan terus sampai akhir Golgota. Saya pernah sampai di Bukit Tengkorak, saya pernah naik sampai di situ. Disitulah terakhir Tuhan Yesus. Saya pernah diizinkan naik ke situ. Dan saya ceritakan kepada dia. Akhirnya dia mati, dia meninggal. Dan hari ketiga, Bu, saya panggil dia bangkit. Itulah yang disebut Tuhan. Dia bangkit. Jadi Yesus yang mati, yang kita sembah ini bukan Yesus yang mati. Kalau Yesus yang mati kita sembah, apa gunanya? Bapakmu kan kepala dinas yang ada di satu kabupaten pada waktu itu. Ya kan? Sekarang kan sudah meninggal. Apa yang kau mau datang sembah dia lagi? Dia udah mati, bocai, tidak ada guna. Tubuhnya ini semua sudah rusak, tidak ada guna. Kamu mau datang nangis apa lagi sama dia? Tetapi Tuhan Yesus ini mati dan hari ketiga itu kubur itu pecah, dia bangkit. Nah ini Yesus yang kita percaya. Oh ada begitu. Sebentar kamu datang ya. Ya Om, bawa anak-anakmu ya. Iya Om. Sampai sekarang dia masih WA sama saya. Aduh Om, saya mau datang hujan besar. Aduh Om, saya mau datang. Saya percaya orang itu ya tidak. Tetapi hanya mau datang kepada Yesus saja itu susah. Saya mau datang hujan besar, tidak bisa. Saya mau datang ini mobil anak saya masih di sini. Aduh. Padahal 4:30 saya sudah pesan dia. Jadi kita tahu mau datang kepada Yesus saja itu berat sekali. Jadi saya juga berharap jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kalau datang itu jangan tunggu sudah mau firman baru datang. Tapi sebelumnya ada di rumah tunggu dulu. Sudah firman apa tidak? Sudah firman apa tidak? Tapi saya lihat tadi saya punya guru waktu dia khotbah. Sesudah itu karena dia sudah tua. Umur sudah hampir 80 dia langsung turun. Digantikan anak muda. Ditantang di sini. Yang kepunyaan Kristen KTP yang mau bertobat ayo datang. Yang mau bertobat ayo datang. Jadi mari kita jangan jadi Kristen KTP ya. Saya tidak percaya kalau Bapak Ibu mengatakan saya sayang Yesus. Tapi tunggu dulu. Sudah mau firman baru datang. Ya. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan.
beribadah sebelumnya Bapak Ibu sudah datang. Bapak Ibu ngomong saya dengar itu. Saya percaya. Tapi kalau Bapak Ibu bilang saya sayang Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi tunggu dulu, sudah firman baru masuk pada rumah hanya di dekat 10 meter saja. Nah ini kalau saya omong ini kan mungkin pedes. Tapi kan saya tahu, jangan sampai tadi yang dikatakan, neraka kekal itu milik kita. Tidak enak. Maka itu kita sudah mendapatkan berkat banyak, tahu tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita harus buat sekarang? Apa yang kita harus buat? Kita sekarang kan sudah tahu. 1 tahun yang lalu sudah tahu. Tadi saudara Andre mengatakan sama saya, Papa, kalau bisa ada satu perubahan. Sebelum Papa khotbah, Papa boleh duduk di depan dengan orang tua ini, duduk kiri kanan. Jemaat boleh keliling semua dan kita foto untuk dokumentasi. Saya pikir-pikir juga bagus. Ada orang-orang yang berbuat gembala-gembala di mereka. Jadi ibaratnya saya duduk di sini dengan istri, ya mungkin ada orang-orang tua yang duduk, yang mungkin yang setia-setia punya duduk dulu kamu di samping kiri kanan. Ya, tapi sesudah itu jemaat Tuhan semua ada di belakang dan kita foto. Bagus. Tapi saya tanya sama dia waktu mau ibadah, ini tujuannya untuk apa, Andre? Kan kita perlu tanya kan, kono kayak gitu. Tujuan untuk apa? Kalau tujuannya bagus oke. Dan dia bilang kita kan tidak tahu apakah tahun depan orang-orang ini masih ada enggak. Oh, jangan kita imani mereka pergi dulu. Kita kan tidak tahu apakah tahun depan Natal ini orang-orang tua ini masih ada apa tidak. Jadi itu satu dokumentasi bahwa inilah, sebentar Ibu di belakang mamanya ini tolong kasih tahu dulu jangan ngobrol. Ya, Ibu Ripa kalau diajak ngomong, nih, saya mau dengar firman. Ya. Kita tidak tahu apakah masih ada apa tidak. Saya berpikir ini beriman kita ini berarti ini mau terbang semua. Mungkin COVID datang dan lain-lain semua. Saya berpikir-pikir jangan. Gak usah dulu lah, saya bilang. Biasa-biasa saja. Kadang orang pada takut semua. Tadi saya punya sepupu dari New Zealand, dia telepon kepada saya. Saya mau ke Indonesia, tapi saya sudah beli tiket. Cuma saya tidak tahu. Saya dengar COVID di Indonesia atau COVID ini sekarang sudah meningkat. Kalau COVID meningkat, saya tidak berani ke sana. Kalau kami di New Zealand tidak ada COVID. Kalau nanti kita pergi, kita sudah laulek, kita sudah tua, kena COVID, kita mati mau jadi apa? Cuma saya mau ngomong sama dia, dia ini adalah bukan orang yang percaya Yesus. Engkau kalau mati ini di mana tempatnya? Kalau memang Alkitab itu ya dan amin, engkau pasti di neraka. Tapi kalau Alkitab ini abal-abal, ya mungkin tanda tanya. Nah, itulah Bapak Ibu. Sekarang kita sudah mengenal Yesus. Kalau kita sudah mengenal Yesus, apa yang kita perbuat? Satu ayat kita baca. Di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai ayatnya yang kedua. Persembahan yang benar. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah yang kemurahan Allah, aku menasihatkan, kata Rasul Paulus, menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menuliskan ini Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus? Aduh, orang itu jahat sekali. Yang menghalang-halangi orang itu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengancam, mau membunuh, mau membencarakan. Wah, itu sifat apa itu yang ada di Rasul Paulus ini? Tetapi kita belajar pada waktu kejahatan yang ada itu, dia datang mau lakukan ini. Dia pergi ke Yerusalem, pegang surat sakti, dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik. Dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik, dan di situ Tuhan Yesus jamah dia, hati dia. Dia berubah menjadi orang yang berkenan. Jadi kita aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Yesus yang kita percaya ini, dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin. Dengar baik-baik. Dia sanggup melakukan apa saja yang tidak mungkin jadi mungkin. Tadi pagi 4:30 seorang pengusaha ikan, dia bikin suara, voice suara. Mereka kebanyakan banyak orang luar itu kalau sekarang tidak sistem ketik, semua pakai suara. Bisnis apapun pakai suara. Tolong ya, dengar sini ya. Pakai suara. 4:30 dia bangun, dia mendoakan saya. Saya berpikir ini orang majus. Ini orang kaya. Tapi dia punya aturan. 4:30 dia doakan saya. Tahu doakan apa? Dengar baik-baik. Dia untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga dia bisa memimpin kaum saleh. Amin. Oh, dengan Kristus yang berlimpah di dalam dirinya. Oke, baik. Dia doakan saya supaya saya kuat. Dia selamatkan saya Natal. Padahal dia itu jemaat biasa. Jemaat biasa. Dia kerja ikan. Sekarang ada 700 ton di gudang Kostorit yang ada di Probolinggo. Pagi-pagi dia doakan saya. Sesudah dia doakan saya bangun, saya lihat, aduh orang ini sampai begini ya. Kok punya aturannya. Pagi-pagi dia sudah selamat dan mendoakan saya. Saya balas kepada dia. Karena tengah malam saya sudah kirim selamat Natal semua. Coba lihat di aksi, di jemaat. Saya sudah kirim. Tapi saya balas kembali doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, Engkau sudah izinkan kami bangun dari istirahat. Saya doakan kepada dia. Ya. Saya doakan dia. Saya berpikir orang ini bisa berubah. Dan saya mendoakan dia begini. Tuhan, Engkau melihat orang ini. Engkau izinkan saya kenal dengan dia. Dan saya melihat orang ini begitu care. Pengertian firman-Nya bagus. Tingkah laku, attitude, budi, pekertinya bagus semua. Ya, punya aturan. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan saya kenal dengan dia. Saya berdoa Tuhan, karena barusan ini dia ada sewa satu gudang. 1 bulan 400 juta. Bayangkan, sewa satu gudang 400 juta 1 bulan. Listrik 100 juta, jadi setiap bulan 500 juta.
Gudang itu untuk menampung ikan-ikan yang datang semua. Secara manusia orang bilang, rugi kau, rugi kau. Tapi dia mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau ada di dalam jalan benar, pasti Tuhan tolong. Saya mendoakan dia, Tuhan, kau tolong dia. Dia sedang saat ini dia sedang menghadapi ini kontrak ini tempat yang begitu tinggi. Secara manusia tidak mungkin Tuhan. Kau tolong. Dan engkau katakan Lukas 1 ayat 37. Manusia mengatakan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau saat ini kita ketemu. Mungkin ada istri kita, mungkin ada suami kita, atau mungkin ada saudara kita, atau teman kita yang tidak bisa kita bicara. Kita percaya, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan kita itu luar biasa. Jangan kita puas takut. Jangan kita khawatir dengan hidup ini. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Dia sanggup. Kita melihat Rasul Paulus yang begitu jahat. Tuhan sanggup rubah kok. Sehingga Rasul Paulus menasihati kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Ayo jemaat, engkau sudah mengenal Yesus. Ya. Apa yang Yesus sudah datang berkorban untuk engkau? Apa yang bisa engkau perbuat? Ayo buat untuk Yesus. Yesus tidak butuh kita punya uang. Yesus tidak butuh kita punya uang. Yesus hanya mau supaya kita melakukan. Kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Dia. Kemarin ibu-ibu ngomong kepada saya. Siang-siang sudah ngomong, sore-sore sudah ngomong, ya apa Pak? Besok ini kita mau memberikan makan. Iki duitnya kumpul tidak cukup Pak, si ado Pak. Ya apa Pak? Dadi iki apa tidak? Dadi iki apa tidak? Kumpul ini uang tidak cukup Pak. Dadi ini apa tidak? Saya hanya ngomong, saya sebagai pemimpin. Kalau tidak cukup, saya yang bertanggung jawab, saya yang bayar. Wong saya sendiri juga tidak pegang uang, tapi saya punya iman. Tapi kita lihat selesai ibadah kemarin, datang si orang ibu, berapa kurang? Selesai. Bahkan bukan kurang. Bu Andreas, kurang atau lebih? Agak cepat Bu? Hah? Lebih. Ya, ikut kayak ibu gohong ngomong lebih. Ya. Lebih. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita khawatir. Ada yang ngomong, Pak, orang ini sudah janji Pak, janji mau transfer, tapi belum transfer Pak. Iya, kalau dia sudah janji transfer, pasti transfer. Maka itu orang kalau sudah bilang transfer, cepat sekarang transfer. Ojo lelet. Saya bilang anak itu tidak bisa, dia pasti. Cuma memang kadang rodo. Lelet ya. Gitu. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau ada seperti yang ada di samping kita. Gimana ya tahun depan ini? Gimana? Saya hanya bilang satu. Kita datang sama Yesus. Kita sungguh-sungguh sama Yesus. Dia sanggup buka jalan. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dia sanggup. Asal kita mau percaya kepada Dia. Dia rubah Paulus itu. Dia rubah sehingga kasih daripada Tuhan itu turun kepada Paulus. Dan Paulus sudah mendapatkan semua dan kita melihat Paulus tahu diri. Tahu diri dia. Maka itu kita jadi manusia. Minta Yesus supaya ada dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah ada di dalam kehidupan kita, pasti dengan sendiri kita tahu diri. Arti tahu diri itu kita bisa tahu berterima kasih. Tahu diri. Bagaimana
Kita yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, tahu berterima kasih apa tidak? Harus tahu diri. Petrus itu tahu diri, Rasul Paulus tahu diri. Sehingga dia ngomong kepada jemaat yang ada di Roma, keluarkan lagi ayatnya yang pertama. Ku nasihati engkau, kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Ini kan satu tahu diri. Kita sudah ditolong Tuhan, ya sudah kita datang mempersembahkan. Mempersembahkan yang hidup. Ada berapa banyak orang tunggu anaknya cacat dulu, baru mau mempersembahkan Tuhan. Kalau tidak mau. Saya pada waktu Andre, saya belum mengerti firman. Saya masih seorang pengusaha, ya dia lahir, ya saya berpikir, ya sudah dia lahir, habis itu nanti dia meneruskan pekerjaan saya. Tapi waktu zaman Kesia lahir, saya udah tahu, Tuhan saya persembahkan Kesia kepada engkau. Langsung lahir itu, langsung saya persembahkan. Dan anak ini sampai mulai dari bayi sampai besar ini duduk diam. Bahkan saya pergi sekolah Alkitab 3 jam, dia duduk diam. Pantatnya panas, cuma dia bilang, maaf pantatku panas, maaf. Diam, dengar. Terus, tadi waktu ibadah duduk bersama dengan kakaknya, diam, dengar sekian lama, diam. Persembahkan. Ada orang itu tunggu dulu. Anaknya cacat dan lain-lain baru mempersembahkan. Tapi saya punya anak. Kita tahu Hana. Dia dapat, sebelum dia dapat anak, dia janji dulu sama Tuhan. Tuhan kalau kau berikan, aku langsung persembahkan. Dapat anaknya yang namanya Samuel, langsung dia persembahkan kepada Tuhan. Dan Samuel itu dipakai sama Tuhan dengan begitu luar biasa. Jangan tunggu cacat dulu. Hei orang-orang tua, kalian mau berikan kepada Tuhan anak-anak kita atau hidup kita, tunggu cacat dulu. Tunggu cacat dulu baru kita mau kasih. Seorang hamba Tuhan tadi video call saya. Dia bilang saya sekarang lagi makan di Malang. Iya, bla bla bla. Dia kasih saya berbicara sama anaknya. Dia bilang ini anak saya sekarang saya lagi sekolahkan Alkitab di Lawang. Anak, ya gimana khotbahnya? Bagaimana bisa jadi manusia yang lagi cacat? Apakah Tuhan tidak sanggup? Sanggup. Tapi jangan persembahkan tubuhnya yang benar. Maka itu dia katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allahku, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Masih semua secara luarnya, semua masih genap. Dalamnya semua masih genap, semuanya persembahkan kepada Tuhan. Samuel itu masih imut-imut, langsung diambilkan, dipersembahkan sama Hana. Saya persembahkan anak saya. Dah tahu Andre juga. Andre waktu itu mau lari jadi pengusaha, tapi Tuhan bilang tidak. Tidak, aku mau pakai engkau. Tapi di situ kita melihat diizinkan sakit gigi, terus sakit gigi, dah tahu kesaksian dia. Tapi pada waktu itu dia lihat surga dan neraka, dan saat itu dia tobat. Sampai sekarang tidak tomat. Waktu dia lihat film surga dan neraka yang dibuat oleh tulang Elisa, itu Alkitabiah. Dia lihat waktu itu, langsung dia bertobat. Maka itu mari kita anak-anak jemaat Tuhan, jangan kita persembahkan. Ini yang sekolah Alkitab, semua ini dah cacat ya, semua bagus ya. Yang sekolah Alkitab yang mana? Tolong angkat tangan. Supaya saya mau lihat jadi tidak kalian ini. Angkat tangan yang sekolah Alkitab berapa orang? Josi nomor 1, angkat sekolah Alkitab. Yang lain lagi mana? Coba, yang lain lagi mana yang sekolah Alkitab? Kok malu-malu?
Ini sekolah Alkitab. Angkat tangan dong, supaya Om doakan. Dong ini. Itu berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana lagi? Satu. Ke depan, coba. Supaya saya mau doakan kamu. Mau enggak didoakan? Ayo. Taat. Ya. Mana lagi yang sekolah Alkitab? Wah, ke depan, coba. Dah bukan. Duduk di depan. Ya. Duduk di depan. Nah, oke. Mana lagi yang sekolah Alkitab? Ya, angkat tinggi. Sekolah Alkitab. Ya. Mana lagi yang sekolah Alkitab? Yaitu dia sudah saya punya anak, mama. Saya tahu dia macam-macam tak putar telinganya. Dan saya sudah berdoa. Dia tamat sekolah, saya gembleng sama dia di sini dan dia nanti pengganti saya. Ya, untuk tongkatnya, tanduknya ini apanya Tuhan. Ya. Ini anaknya Tulus, namanya Pak Tulus. Maka itu bagi separuh untuk dia, mama ya. Jangan lupa ya, mama Gohong, jangan lupa. Anak itu begini. Langsung dari mimbar, langsung todong. Haleluya. Kemarin saya bilang sama Ibu Gohong, keluarkan uang semua. Berapa Bapak butuh? Langsung pang, lunas semua. Lebih lagi, berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Yang apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah ini yang penting. Tadi yang hidup, tubuhmu yang hidup, semua geraknya bagus, segalanya bagus. Mohon maaf dak keple-keple begini. Kok hamba Tuhan model kayak gini. Tapi juga kembali yang kudus. Ini yang paling penting. Orang itu mau izinkan supaya dari bukan kudus, kadas. Jadi kudus itu susah. Dari kotor, dari gelap itu jadi terang itu susah. Bagaimana mau kudus? Hanya kunci satu, datang kepada Tuhan. Biar Tuhan yang kudus itu masuk di dalam kehidupan kita. Waktu kita membuka hati, masuk di dalam kehidupan kita, kita jadi kudus. Orang yang kudus, yang masuk surga anak-anakku. Wih, celananya asik ya. Zaman sekarang ini bilang, waduh ini Om Samsokota hamba Tuhan keras, tapi Om Herman lebih keras lagi. Karena Om Herman kepingin kamu ini masuk surga. Nggak enak loh di neraka. Api itu 24 jam kekal, itu nyala kita di dalam terus. Waduh, nggak enak. Benar-benar nggak enak. Pak, pakai celana robek-robek masuk neraka? Tidak masuk surga. Cuma pasti di surga itu tidak ada celana robek. Celana robek itu dunia zaman sekarang. Ya. Kudus. Kalau kita hidup kudus, hidup suci. Ya, hidup kudus, hidup suci. Pulang di atas surga. Waduh, enak. Tiap hari ketemu Ivon nyanyi kita dengar. Setiap hari ketemu Ivon nyanyi kita dengar. Saya setiap malam jam 2, jam 3 saya dengar ini. Saya dengar ini Bapak Ibu setiap hari dan saya ada kirim kepada Bapak Ibu tiap hari. Sobat Kasjati, kita menyembah Tuhan. Sambil tutup mata merenungkan. Layakkanlah hatiku menyambut Hati senang. seperti Tiap hari kita dengar. menyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Tiap malam Ibu Gembala selimut, tidur kepalanya ditutup dengan selimut. Saya duduk di kursi saya berdoa. Sebelumnya saya dengar lagu ini.
Saya ada kirim kepada Bapak Ibu. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku Enak. Dengar. Ini di surga. Dan akhirnya kita melihat Bapak Ibu. Ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada dengar akhirnya. Ya, ini yang terakhir. Ada 2 lagu setiap hari dia persembahkan. Ya, dia sembah. Ini yang terakhir. Ya. Saya ada kirim kepada Bapak Ibu. Di surga seperti ini. Kalau kita tidak suka dengar, mungkin kita suka dengar yang di sebelah, jingjak, 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 jingjak. Itu ya. Itu kita seperti itu. Tapi Bu Retno bilang, ya opo Pak mau dengar, ya opo Pak. Besok ya aku pagi-pagi mau bangun belanja. Belum tunggu transfer, belum teko, ya opo. Justru melalui itu kita berdatang kepada dia. Saya setiap malam, ya mau persembahkan yang kudus. Kudus itu melihat surga. Tapi kan dah gampang. Kalau ada Yesus dalam hidup kita itu pasti ada kudus. Saya berpikir-pikir ya. Iya ya, cek sengsara ya kalau di neraka ya. Di dunia saja coba kita sejenak. Kan belum lapar, masih hujan. Hujan kita keluar juga percuma. Tidak bisa kan, tunggu berhenti hujan, lapar, kita langsung ke akhir. Kita makan. Kalau tidak kan belum hujan. Masih ada hujan, ini hujan besar di belakang. Ya. Di situ kita melihat. Saya berpikir-pikir tadi dia ngomong tentang surga dan neraka. Kita di dunia saja panas saja kayak gini. Hidup saja kurang, uang aja sumpek, sakit aja menggerutu dan lain-lain. Apalagi yang ada di neraka. Apalagi yang ada di dalam neraka. Itu selamanya. Kalau di dunia hanya sementara saja. Saya lihat tadi Leoni itu begitu sebagai sayang kepada ibunya. Ibunya datang, basah, dia lap belakangnya. Dia lap belakang, dia takut ibunya sakit. Ya. Tapi kalau kita ada di neraka, itu kekal kita sakit. Tapi kalau kita ada di surga, itu kekal. Maka itu Andre bilang, Papa kita tidak tahu, tahun depan ini masih siapa yang masih tinggal. Loh, saya bilang jangan kau buat salah. Loh, saya bilang dalam nama Yesus, kalau mereka pergi sudah siap, ya ada apa-apa. Ada di sana kan enak. Tapi kalau pergi di sana belum siap, itu bagaimana? Kita kan tidak tahu Pak Karto sudah pergi. Kita kan tidak tahu Pak Karto di sana jadi apa. Betul toh? Ibu Cu pernah Pak Karto datang. Ma, aku di sini ma, enak ma. Tidak tahu. Kan cuma bawa saja di Mojokerto sana, ditanam selesai sudah. Bagi nasi kotak saya tahu waktu itu kan selesai. Kan kita tidak tahu. Ma kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Orang-orang tua yang sudah mendahului kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Tapi yang saya tahu itu untuk keluarga. Waktu kakak saya Pak Subianto pulang, kakak saya mendapatkan mimpi. Dia pikul itu kayu panjang 10 meter, besar sekian besar, 20 batang, dia pikul itu kayu berdiri, dia pikul. Itu berarti menceritakan penderitaan. Dia pikul. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, pada waktu Lazarus dan orang kaya bilang, tolong izinkan saya pergi, kasih tahu saudara-saudara saya yang 5 ini. Ini di sini menderita betul-betul. Tapi Tuhan bilang, aku sudah pakai pada waktu itu zaman Musa untuk ngomong. Maka itu kembali lagi. Mari kita mempersembahkan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Semua yang kita lakukan di dalam dunia ini harus berkenan kepada Allah.
Jangan sampai tidak berkenan. Ini jemaat yang ada ini. Apa kalian tadi seperti saya juga? Waktu saya dengar sampai itu terpukul sama saya. Wah, berarti Tuhan izinkan saya untuk periksa diri. Dan saya juga menyampaikan kepada jemaat. Mungkin jemaat bilang, alah masa bodoh, yang penting saya ada di dalam dunia. Sabar dulu. Yang paling berkenan. Kita lihat Tuhan Yesus, Maliaki 3 ayat 16-17. Inilah anakku yang berkenan kepadaku. Dialah yang berkenan. Karena apa? Dia mau melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya bukan dia yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Bapa di surga perintahkan dia, ayo pergi supaya kamu jadi contoh. Dia nurut, menceritakan orang yang taat. Kemarin saya ada ngomong dengan seseorang, 1-2 orang. Besok datang ya, itu jemaat. Boleh bilang tua-tua loh. Diam saja. Tidak ada. Ini kan berarti kan tidak taat. Besok datang ya. Tadi saya baru omong satu, dia selamat sama saya. Selamat Natal. Saya hanya ngomong sama dia, kamu datang sebentar ya. Tidak ada. Dia ada di Surabaya, saya tahu. Dia lagi pelayanan, saya tahu. Tapi kan tidak taat. Ya. Apakah orang itu melayani? Semua itu benar. Tapi kalau dia melayani, semua dia berkenan, dia taat dan lain-lain, itu Tuhan senang. Maka itu Tuhan bilang, berikan hidup ini yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayo, jemaat, kalian kepingin surga? Pak, udah usah mulu-mulu lah omong surga, omong aku saiki di dunia model kayak gini. Justru kalian berkenan, kalian itu hidup tidak akan susah. Justru kalau kalian berkenan, kalian hidup di dunia tidak akan susah. Coba kita melihat Mazmur 27 ayat 2. Tadi sudah bilang, oke. Coba kalau saya bilang, ayo datang sini, tak kasih kamu proyek sekian besar. Itu menit juga dia muncul. Tapi kalau mau datang sama Tuhan kan tak gampang. Betul tuh Bu Retno? Kalau kita bisa datang saat ini, itu lain. Coba kita lihat Mazmur 127 ayat 2. Ya. Orang kalau hidup tidak berkenan sama Tuhan, ya, dia begini hidupnya. Kalau tidak berkenan, mohon maaf, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Ini loh. Duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Siapa di sini untuk makan saja dengan susah payah? Saya kan tidak tahu. Siapa Bapak Ibu yang ada di sini yang mendapatkan makan saja susah payah? Mau makan saja susah payah. Siapa di sini? Ini perlu periksa diri. Coba kita renungkan. Ini mungkin agak keras, tapi untuk baik. Ini untuk baik. Siapa di sini yang mau makan saja, kerja saja susah payah? Dia kerja bangun pagi-pagi udah lari, mutar kiri, mutar kanan. Sampai mohon maaf saya bilang, mukanya penuh dengan asap mobil. Mohon maaf, bulu hidungnya penuh dengan asap mobil, hitam semua. Untuk dapat makan aja susah payah. Ya. Makanya dia bilang, sia-sia kamu yang bangun pagi-pagi, yang duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Mau dapat makan saja susah payah. Nangis di tetangga, tolong aku udah punya uang makan. Tolong aku udah punya uang bayar listrik. Tolong aku ini, tolong aku ini, tolong aku ini. Tolong lihat saya begini, tolong. Nah itu kita perlu periksa diri.
Karena ini firman. Dan dia katakan di sini, ya, Ia huruf besar Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita berusaha supaya Tuhan itu cinta kepada kita. Kalau Tuhan cinta kepada kita, sudah tidak usah pusing. Saya ajak anak-anak saya karena saya cinta mereka. Mau makan di mana, Pak? Terserah kamu. Kamu cari sendiri. Dorang kakak beradik mulai cari di sini, cari di sini. Ternyata akhirnya makan di Abalo. Habis banyak. Ya. Dari mana uang? Saya minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Tuhan pakai orang Jombang datang. Kirim sama saya. Jombang siapa? Tuhan pakai orang Jombang datang kirim. Tuhan bilang kau pergi makan ini. Tapi waktu Tuhan kasih itu uang, saya kasih lagi ada orang. Ya. Karena Tuhan saya lakukan. Tapi kalau kita mau susah payah, kita mau makan saja susah, kita perlu tanya sama Tuhan. Perlu tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok kau buat sama saya macam begini? Kita harus tahu, saya ada dosa apa. Kita jangan pikir kita ini sampai begini. Tapi kalau itu adalah seizin Tuhan seperti Ayub, tidak ada salah. Ayub 1 ayat 1. Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Kejahatan tidak ada di dalam hidup dia. Ulang baca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Tapi kenapa susah? Tuhan izinkan. Karena dia hidup benar. Tuhan izinkan proses demi proses. Ya. Tapi kalau kita ini susah, setengah mati susah. Saya ini bukan bilang tidak susah. Saya lebih susah daripada Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan panggil sama saya jadi hamba Tuhan. Aduh, utang itu di luar miliaran. Yang nagih itu begitu banyak. Di rumah butuh makan. Anak perempuan baru lahir. Jalune susu terus. Anak satu sekolah. Uang terus. Kiri kanan datang tagih utang. Dari mana? Saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan. Sudah tidak bekerja. Mau kerja ini tidak bisa. Mau kerja ini tidak bisa. Mau kerja ini tidak bisa. Tertutup semua. Sampai ibu gembala mau kerja bapau. Ibu gembala bilang tidak bisa. Saya harus kerja bapau. Tuhan kirim kelelawar datang. Pukul itu sama panci-panci. Diizinkan masuk ke rumah sakit. Tapi saya hidup. Saya melihat tadi waktu di lift. Badan saya juga bagus ya. Muka saya juga cukup ini ya. Susah payah. Jadi kalau kita sampai susah payah, mari jangan kita keraskan kepala. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Tuhan ini. Tapi kalau kita tidak mau ya sudah. Tapi Tuhan pada waktu tidur dia bilang, aku mengasihi kepada siapa? Yang dicintai, yang berkenan kepada dia. Jadi seperti itu. Ini masih ada 1 jam lagi khotbah. Dikatakan di sini kembali lagi. Firman Tuhan. Coba kembali. Karena itu ya, berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua di dalam ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia saat ini sedang digoncang-gancingkan. Jahat sekali di luar. Waduh, jahat sekali. Satu sama lain makan. Ya. Tidak peduli di anak Tuhan.
Satu sama lain menghancurkan pekerjaan Tuhan. Satu sama lain memfitnah. Satu sama lain mengusik. Satu sama lain mengadu. Itu dunia. Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jemaat, kalian kalau mau, itu surga milik kalian. Jangan kembali ke dunia itu. Saya bilang, Tuhan, aku udah gelem Tuhan. Saya udah komit, minta kekuatan Tuhan. Mulut enak ngomong, tapi saya minta kekuatan, saya tidak mau ke dunia ini. Dunia ini jahat. Bukan bilang tidak boleh kerja, tidak mau bergaul dengan dunia ini. Dunia ini jahat. Saya tidak mau dalam hidup seperti dunia ini. Tidak mau, jahat. Semua sudah tahu. Dunia itu jahat. Istri orang dengan istri bisa tukar-tukaran. Istrimu kasih sama saya ya. Istri kamu kasih sama saya ya. Pada waktu mereka mabok. Ya, itu dunia. Mau istri satu-satu di eman-eman. Kalau saya pegang istri saya ya sudah. Tapi jangan orang lain boleh sentuh dia. Tapi dunia boleh. Tidak apa-apa. Kalau kita lihat drama-drama bahwa itu orang kadang dia begini. Saya tidak bisa bayar utang. Suami saya belum pulang, dia ada uang. Jadi gimana? Kok harus bayar gini-gini? Atau gimana saya saja yang bayar? Apa maumu? Ya mungkin kau mau pakai saya, tidak apa-apa. Loh, ini sekarang cerita-cerita seperti kayak gini. Itu dunia. Oh ya, boleh. Kau layani saya sekian kali ya, gini. Boleh. Itu dunia. Istrinya dikorbankan. Ada begitu jahat sekarang dunia ini. Dan dia katakan, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, maka itu butuh budi pekerti. Berubahlah atau pembaruan dan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan bilang berubah. Sudah kita harus berubah. Ini Natal kita harus berubah. Kalau tidak mau berubah jadi apa? Saya senang kemarin Eksan ada di sini dan bisa foto sama istri. Sekarang kemana Eksan? Leoni, Eksan ada kemana? Ya. Berubah. Ayo kita berubah. Kalau kita berubah, yang untung itu kita. Enak loh kalau kita untung. Ya kan? Kalau kita untung, kita sukses, kita jadi, yang untung itu kan kita. Kalau kita sudah untung, kita berhasil, yang senang siapa? Papa mama. Habis Natal, Om mau ke Israel jalan-jalan. Wah, kalau Lindung sudah keberkatan, langsung. Om, tidak usah ngomong sama Om, tidak usah masuk mah gereja opo, dodol bikin pusing-pusing. Ikut saya kemana ke Israel? Mana Lindung? Iya. Tadi waktu saya tanya dia hujan, Dung kamu udah ambil payung? Om ini hujan, saya perlu basah tak? Aduh mati saya tuh, enggak. Mungkin dia omong karena lagi dingin loh gitu. Saya bilang dong, ambilan dong payung dong, kasih mereka. Om ini hujan Om, ambilan payung, hujan Om, apa perlu saya basah? Enggak. Ya Om, dia tarik nafas. Saking ini Om Herman kalau tidak tak makan sungguhan sama. Tapi dia sudah mengerti firman. Ya dong ya, jangan marah sama Om dong. Om takut, Om sudah tua. Goyang-goyang. Kalau Patoga Sirai dulu kamu berani. Sekarang dia udah gini-gini. Tadi waktu saya turun makan, ada si orang ibu. Dia pegang tangan daripada suaminya. Suami udah jamil. Ya, ibu ini masih muda.
Mama Kesia bilang, itu anaknya. Saya ini kan kepo, bukan kepo apa, jangan pikir, oh Pak Herman kepo, tidak. Saya kan perlu tanya untuk saya belajar. Ci, ini siapa Ci? Ini suami saya. Loh, tadi Ci muda ya kayak gini. Tapi saya tidak mau ngomong tersinggung. Suami ini. Ci, kita cangfu Ci sui. Kau punya suami umur berapa? 77. Petugas lain 86 aja masih begini. Kemarin pakai jas dan lain-lain segala semua. Masih jalan kaki. Iki. Makanya di Abalov. Dipegang. Umur berapa? Saya tanya umur berapa? 65 kok berapa? Oh saya lebih muda. Ibu Gembala langsung ngomong. Kalau saya dengan engkau selisih umur kayak begini. Nanti kau sudah tua saya pikir pegang kau macam begini. Aduh tante jangan gitu apa. Wes malah selesai udah ya, katanya anak sekolah minggu mau menari. Wes nari yo, udah apa-apa. Sampai kalian lapar, habis itu makan yang banyak. Ya, haleluya. Oke ya. Ini untuk baiknya kita.